Izin diberikan waktu kepada saya untuk memaparkan beberapa hal apa yang saya dapatkan, ingin berbagi dengan Bapak Ibu apa yang bisa kita buat nanti di sekolah kita ini. Di sini adalah disiplin budaya positif. Nah, yang kita tahu selama ini disiplin itu adalah peraturan. Tapi sebenarnya disiplin itu bukan peraturan. Kita mengulang kembali apa yang menjadi moto dari panggilan kita sebagai guru, yaitu yang moto yang diberikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang menyatakan bahwa ngaso cung tulodo atau cung tulada ima dia mangun karso tuturi dayani. Adapun di sini tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa proses pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat. Jadi kodrat di sini ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Disiplin di sini tidak semata-mata hanya kepatuhan. Jadi disiplin ini adalah artinya kita akan belajar, ya. Belajar. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Disiplin bukan semata-mata kepatuhan, dan disiplin ini mengandung nilai-nilai kebaikan yang universal. Disiplin pasti ada yang namanya hukuman dan restitusi. Nah, untuk hukuman di sini, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan perlu terjadi dan sifatnya mendadak. Pihak guru yang memberikan berupa kesepakatan. Ya, kesepakatan yang harus sepihak, berarti dari guru saja. Kemudian yang kedua, konsekuensi adalah pelanggar dibuat tidak nyaman sementara saja, tidak nyaman sementara, dan konsekuensi itu telah disepakati bersama. Dan untuk yang ketiga namanya adalah restitusi. Jadi untuk di Kurmen katanya restitusi ini yang perlu kita jalankan. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka agar memunculkan karakter yang lebih kuat lagi. Kalau yang selama ini peraturan sekolah kita itu biasanya diawali dengan kata dilarang, kan gitu ya Bapak Guru, dilarang ini, dilarang itu.
Jadi kalau untuk keyakinan, kalimatnya adalah kalimat positif yang mengandung nilai kebajikan. Nah, contoh yang nomor 1, setiap anggota kelas merasa aman, perlu merasa aman. Berarti di sini kebajikannya keamanan, kenyamanan di kelas itu. Jadi kita sebagai saya sendiri, saya ceritakan posisi saya lebih banyak di penghubung, langsung mendoktrin, nah kau sudah salah, kau udah ini, kau udah ini. Jadi sepertinya itu tidak bisa lagi. Mari kita belajar Bapak Ibu. Menurut dari ahlinya ini, dan ini katanya akan diprogramkan pada kurikulum merdeka nanti. Kurikulum merdeka semua harus merdekakan, baik pikiran, kenyamanan dan aman di sekolah dan di kelas. Jadi untuk kemudian nanti boleh kita berseri-seri lagi Bapak Ibu. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan Suster, Bapak Ibu. Nanti pada waktunya. Keyakinan kelas itu sama artinya kesepakatan kelas. Kesepakatan dengan peraturan agak berbeda. Ya, kalau peraturan hanya satu pihak yang membuat, kita kan gitu ya. Tapi kalau kesepakatan dan keyakinan ini dibuat bersama-sama dengan anggota. Jadi nanti kesepakatan kelas ini boleh dibuat di mading kelas, dimanfaatkan itu. Atau ya, yang kedua diketik nanti udah, kemudian dilaminating, dibuat di meja guru. Nah, contoh kedua, kami murid selalu menjaga kebersihan kelas. Biasanya kan jagalah kebersihan kelas, seperti itu ya. Nah, jadi dibuatkan jadi ke kalimat yang positif. Bisa mengerti ya? Nah, yang pertama, kami meyakini bahwa kebersihan kelas dapat membawa dampak positif. Ketiga, kami para murid akan datang tepat waktu dan memakai seragam dengan rapi ke sekolah. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Finansia Manurung terkait budaya positif dalam lingkungan sekolah, di mana telah dibahas tentang kesepakatan atau keyakinan di dalam kelas. Menurut saya, pembuatan kesepakatan atau keyakinan dalam kelas ini sangat memberikan dampak positif bagi siswa, di mana ketika siswa melakukan pelanggaran, mereka tidak akan merasa tertekan dengan sanksi yang mereka dapat, karena sanksi itu diperoleh berdasarkan kesepakatan dan keyakinan yang dibuat bersama di dalam kelas. Tanggapan saya mengenai pengembangan kurikulum merdeka yang dipaparkan oleh Ibu Finansia Manurung, guru SMA Santo Yosef Tanjung Selamat Medan, terutama dalam mengembangkan nilai-nilai positif bersama dengan siswa yang telah disepakati guru dengan siswa di dalam kelas. Dengan demikian nanti, kesepakatan yang sudah dirumuskan oleh guru dan siswa di dalam kelas, siswa juga menjadi terbebas dari tekanan-tekanan. Sekalipun siswa tersebut melakukan kekeliruan dengan kegiatan-kegiatan atau nilai-nilai positif, atau dalam bahasa lain living values-nya, membuat anak menjadi terbebaskan dari belenggu-belenggu yang selama ini mereka rasakan, baik itu melalui tindakan, melalui fisik, kata-kata yang sungguh menyakitkan mereka. Maka kurikulum merdeka ini kami sangat sambut dengan sebaik-baiknya, dan diharapkan kepada semua Bapak Ibu guru, pengampu, pengajaran, semua harus berubah. Tidak menjadi zona aman lagi pada seperti yang dahulu tradisional. Kita harus berbenah diri, kita harus bergerak, dan semua yang kita lakukan itu mempersiapkan generasi kita, generasi baru, generasi penerus yang bermartabat, yang siap menghadapi dunia kerja dan tangguh ke masa-masa mendatang. Oleh karena itu, Profisiat
kepada Ibu Manurung yang sudah bekerja keras selama mempersiapkan sebagai guru penggerak, dan sukses selalu, dan semoga siswa kita juga semakin bertumbuh dan berkembang ke masa-masa mendatang. Terima kasih.